Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahjuan Yusra. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Banyusari sebagai guru bimbingan dan konseling. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan LPTK penyelenggara, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor UKG 201698228021 dengan nomor induk mahasiswa 2211751. Hari ini Kamis 6 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik layanan konseling individual dengan konseli berinisial T, yaitu dengan topik agar konseli tersebut bisa berkomunikasi secara lancar di tempat PKL-nya. Saya memakai pendekatan rasional emotif behavior therapy atau yang disebut REB, dan juga menggunakan teknik self-talk positif. Yang tadinya self-talk negatif diubah menjadi self-talk positif. Dan video ini dilaksanakan nanti ketika pelaksanaan praktik dilaksanakan melalui Zoom meeting, dikarenakan konseli sedang melaksanakan praktek kerja industri atau prakrin. Jadi konseli bisa bertatap muka secara virtual nanti di sore hari di hari ini. Doakan Bapak Ibu supaya hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan juga diberikan kemudahan dalam pelaksanaan praktik video bimbingan, dan saya dinyatakan lulus. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya selama PKL kurang lebih 1 pekan ini di BRI? Disebut lancar-lancar, tapi ada aja gitu Ada aja permasalahan atau gimana yang dipikirkan? ya yang bikin kepikiran gitu. Kira-kira apa yang dipikirkan Tari yang sedang mengganggu, mungkin bisa dijelaskan? Waktu kemarin Mm-mm. kan aku nyari berkas, Pak. Ya. Terus nyari berkasnya tuh aku sama teman aku berdua. Yang satunya putar. Nah, satu nyari berkas, ada berkas yang namanya berkas lupus. Nah, Berkas kita lupus, nyari oke. ya, kita nyari berkas di situ. Tapi yang nyari temen aku dia tiduran teh, Pak, tiduran, terus ketiduran. Ya, aku mau ngebangunin kan, jadi nggak takut keganggu gitu. Terus sama aku, ya udah biarin, kata aku teh, nggak apa-apa, aku yang nyari sendiri dari awal sampai akhir, aku yang nyari sendiri tuh, Pak. Terus Nyari sore berkas. TV-nya teh, Pak, sama lemari berkasnya itu. Terus sama udahlah selesai. Nah, kita nyari di berkas lupus itu nggak ada berkas yang kita cari gitu. Terus sorenya teman aku nyari lagi, ketemu semua, udah ketemu semua. Terus kata teman aku, dia bilang gini, Pak, bilang ke OB, OB tuh namanya kan Pak Tarma. Dia bilangnya gini, Pak Tarma, aku teh udah nyari di berkas lupus. Nah, aku teh langsung ngelamun gitu. Perasaan dia tidur, kapan nyarinya? Kata aku kan yang nyari. Tapi aku gak berani bilang, aku kayak diem aja, ya udahlah, kata-katanya. Itu aku agak kesel gitu di situnya, kalau dianya bilang, aku sama si Tari nyari berkas di lupus tapi nggak ketemu, itu masih mending, kata aku teh. Ini mah dia sendiri Seolah-olah nyebutnya, dia nggak sama, sendiri ya. Jadi kamu seolah-olah dia merasa gitu. kesel karena sebenarnya yang nyari kamu, padahal dia ketiduran pas siangnya ya. Kayak ngerasa, aduh, kok aku kayak ngerasa nggak dianggap gitu.
begitu dia bilang, udahlah nggak jadi, kata dia teh. Begitu dia bilang gitu, kata itu cuma ngerei, aku teh. Cuma candaan apa gitu, jangan marah, kata aku teh. Aku bilang gitu, tapi dia Oh, udah udah nggak bilang. apa-apa, cagak kayak gitu Oh kata iya, dianya. mungkin bisa jadi dianya juga lagi nggak mood untuk bercanda kali ya. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa jadi sih, soalnya kan ya balik Iya, lagi waktu aku dimarahin lagi juga kan itu lagi iya sibuk-sibuknya. benar, benar, benar. Tapi ya tetap aja gitu, Kak, akunya jadi kepikiran Yes, gitu kan. betul. Mudah-mudahan bisa dikurangi ya kepikirannya. Oke, kita kembali ke topik konseling yang akan kita bahas pada hari ini, Tari. Ya, Perasaannya hari ini lagi apa? Bahagia, sedih, marah, kecewa? nggak tahu, biasa aja, Pak. Oke, tadi gimana sama Pak Desri? Udah apa berenang ya? Tadi aku nggak ikutan renang. Oh, nggak jadi. Aku enggak, jadi mah jadi aku datang Heeh. gitu, tapi aku ikutan nyebur gitu, Mbak. Kayak lagi nggak enak badan aja gitu, kayak lagi sakit perut tadi tuh. Heeh. Nahan-nahan sakit perut aku teh di sana teh. Jadi udahlah nggak ikut renang aja kata-kata. Ah, iya nggak apa-apa. Tapi tetap ikut ke kolamnya kan ya? Ikut. Apa-apa dapat nilai biasanya. Kata Pak Desria juga nggak apa-apa, cuma kalau nggak ikut juga yang penting datang. Iya Betul. datang teh. Oke, tujuan konseling kita pada hari ini itu sebelumnya juga sama ya, tujuannya itu memberikan proses pemberian bantuan dari Bapak selaku guru BK terhadap Tari selaku konselinya atau peserta didik dari SMK 1 Banyusari supaya Tari ini bisa keluar dari permasalahannya secara mandiri. Permasalahan yang kita bahas dari awal pertemuan sampai sekarang mungkin tahapan akhir itu adalah bagaimana cara Tari bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa kepikiran hal apapun yang ditakutkan oleh Tari. Iya. Oke ya. Kemarin kan Tari sudah membuat self talk yang negatif dan self talk yang positif. Kira-kira bisa ditunjukkan mungkin? Sebentar Bapak. Aku ngisi 9. Oke, nggak apa-apa. Sembilan-sembilannya. Berarti semuanya ya yang diisi ya? Iya. Ya, bagus. Ini di ke kamerain? Boleh, nanti nanti di foto aja nggak apa-apa, kirim ke Bapak. Tapi boleh nggak apa-apa ditunjukkan ke kamera. Nanti mungkin ini kondisinya ketika Bapak tetap memegang teguh asas kerahasiaan. Coba bisa di-share mungkin, Tari? Aku bacain. Oke, bacain aja dari nomor pertama ya. Ya. Kalau yang pertama, yang aku sering berpikir negatif itu kalimat kayak kamu teh bodoh banget sih gitu. Itu sering aku ngalamin. Tapi kadang di satu sisi positifnya tuh kayak aku nenangin diri aku gitu, kayak kamu teh nggak bodoh gitu, tapi aku belum bisa gitu. Pasti setelah belajar aku bisa kok gitu. Bagus, Udah betul. semangat. Bagus. Nomor Terus pertama benar ya, bagus ya. Bagus sekali itu iya, Bapak apresiasi. Diganti ke arah yang lebih positif gitu ya. Mudah-mudahan yang dominannya yang lebih positif sekarang ya, Nak ya. terus Oke, yang lanjut yang nomor 2. ya, yang kedua kan di BRI tuh aku tuh kayak ngerasa sering gak dianggap gitu, Pak. Kayak sering diacuhkan gitu. Kadang aku kayak berpikir negatifnya tuh kayak udahlah diam aja. Kamu kamu itu nggak dianggap juga, ngapain-ngapain itu nggak dianggap gitu. Tapi kadang satu sisi kayak diri aku yang lain tuh kayak ayo ayo lebih berinteraksi lagi biar bisa lebih dekat gitu. Kadang Betul. suka gitu. Nah, Mm, tapi susah susah buat ngeawalinnya gitu, Pak. ngawalinya gitu ya. Karena mungkin di sana juga kamu kan istilahnya sendiri. Tapi alhamdulillah Bapak lihat progresnya, kamu cerita ke Bapak dari hari ke hari, dimulai kamu udah bisa berteman dekat, bersosialisasi, bahkan udah nyampe kecandaan ke customer service ya. Ya, Walaupun mungkin kalau ditanggapinya selalu terlalu serius ya oleh dia, itu udah bagus menurut Bapak progresnya. juga pernah aku kayak bikin candaan, kayak temen aku kan nanya, kata Mm-mm. Pak Mantri, ada salah satu mantri yang minta berkas, Pak.
Mm-mm. Namanya tuh siapa, nama nasabahnya tuh aku lupa. Terus teman aku yang PKL tuh nanya, "Bapak ini cewek atau cowok?" Aku Mm-mm. refleks tuh bilang, "Waria," kata aku teh. Si bapaknya tuh langsung ketawa, "Ai kamu." Aku ketawa deh, aku ikut. Kayak aku, aduh aku bercandanya keterlaluan. Enggak, kata aku teh. Kayak takut keterlaluan. Tapi dia nanggapinnya nggak ketus kan ya, malah ketawa juga. Cuma kayak senyum doang gitu si Senyum bapaknya aja. tuh. Oke, selama nggak ngelebihi batas kayaknya sih nggak terlalu ini nak. Kayak itu untuk yang kedua ya Nak ya. Terus yang ketiga, Kalau yang ketiganya kayak kalau aku ngelakuin sesuatu tapi gagal-gagal terus teh kayak mm-mm, ngerasa kamu teh serba nggak bisa gitu teh kayak gitu. benar. Nah, tapi kalau Pikiran sisi negatifnya positifnya, suka ada seperti itu ya. Kamu tuh nggak bisa melakukan sesuatu gitu. kalau positifnya itu kayak aku bisa banyak, cuma perlu belajar dulu, ayo gitu, kayak gitu Hmm. kalau positifnya. Berarti harus ada proses belajarnya positifnya gitu ya. Pasti bisa intinya seperti itu. Iya, aku juga tahu ada prosesnya gitu, nggak langsung bisa kan gitu. Benar. Oke, nggak tiba-tiba kan dari lahir juga kan dari awal kita lahir sampai kita bisa jalan nggak ada yang langsung brojol langsung bisa jalan kan? Iya Ada benar, prosesnya ada biasanya. Oke, Heeh. terus yang keempat nak. Yang keempat, Hmm, nah ini kayak sering banget aku alamin gitu, kayak kalau di BRI gitu, kalau aku ngerasain itu kayak pengen nangis aja gitu bawaannya teh Pak. oh, bawaannya Kalau pengen nangis. negatifnya kayak aku kayak capek gitu ke diri akunya tuh kayak pengen Ah, nyerah ah, aja lah, aku capek banget gitu. pengen Tapi udahan gitu ya istilahnya seperti itu. Udahan PKL-nya. tapi nggak lama kemudian tuh kayak, ayo semangat, pasti bisa. Ayo semangat, Bismillah kayak gitu, kayak nyemangatin diri Oke. lah gitu ke akunya. Hmm, ada penyemangat Oh, dirinya ya. mm, Istilahnya seperti ini ada malaikat, ada terus ada setannya juga. Kalau yang setan mungkin yang negatifnya, kalau yang positifnya mungkin malaikatnya. Menyemangati waktu itu diri bagus. aku Nah, kayak gimana sampai contohnya, Nak? aku waktu itu pernah kayak kelewat kesel tepa gitu. Aku Mm-mm. pengen nangis gitu. Terus aku izin. Aku kebetulan kan belum sholat duhur di situ tuh. Mm-mm. Kalau aku tuh, kalian sholat enggak? Kata aku teh. Enggak, so kamu dulu aja sendiri. Ya udahlah aku sendiri. Aku di situ sambil nangis, Papa kayak, ya Allah aku capek banget gitu, pengen kayak kesel, kayak nggak dianggap, kayak segala macam pikiran negatif tuh langsung nyerang gitu, Pak. Iya, keluar. Tapi Terus habis sholat yang dirasakan apa? apa? Habis sholat yang Kalau dirasakan apa? itu kayak aku tuh kayak nahan nangis kan. Terus nggak lama kemudian tuh kayak, ayo Ima pasti bisa kayak gitu teh. Aku bisa gitu. Nggak ada yang Betul. nggak mungkin. Ayo bisa berusaha berusaha gitu. Yes, betul. Betul sekali. Benar, selalu berusaha supaya kita bisa bangkit ke depannya. Oke, lanjut lagi, Nak. Yang kelima, Nomor 5 berarti sekarang ya. eh, aku aku sering banget di PKL, di tempat PKL kalau ngomong jarang ditanggepin, Pak. Makanya aku pikiran negatifnya tuh suka kayak gini teh. Kalau aku mau ngomong sesuatu nih, Mm-mm. langsung pikir langsung, udahlah jangan jangan ngomong nanti salah gitu teh, suka kayak gitu. Nah, berarti Tapi hampir sama di, kayak nomor 2 ya, yang diabaikan ya, yang acuhkan ya, tak acuhkan ya. hmm, tapi kalau kalau positifnya tuh kayak ayo ngomong ayo ngomong pasti bisa kayak gitu teh Nah, Pak. benar, benar, Ayo benar. ngomong gitu. Kalau nggak Tapi sekarang nanti belajar ngomongnya di mana gitu kan ya. terus waktu hari apa mah aku Mm-mm. kan kayak ada satu mantri, dia tuh kayak bisa baca karakter seseorang dari tulisan, Pak. Oh Nah, iya, mantri aku itu terus berarti kalau di sana sebagai apa, Nak? mantri itu Bidan apa dok? apa ya? Perawat. Iya, bukan Bapak kayak yang nyari nasabah gitu. Oh iya iya iya, ya kirain Enggak, bapak tuh mantri yang di kesehatan. Oke, iya. enggak
Enggak, Bapak, bukan. Terus dia bilang gini ke aku teh, kamu orangnya susah bergaul ya, Neng. Iya, itu bener banget, Bapak, kata aku teh. Aku susah banget bergaul, kata aku teh. Ya, cenah, kamu jangan kayak gitu, cenah, gimana nanti kalau kerja, cenah. Aku bilang, aku juga lagi berusaha, Pak, mau keluar dari zona itu, kata aku teh. Ini juga lagi konseling gitu sama guru di sekolah, kata aku teh. Iya, cenah, jangan stuck terus di situ, cenah. Kamu harus harus maju gitu, harus bisa. Iya, Berarti Bapak, ngasih insya Allah. semangat juga ke kamu ya, ngasih reinforcement positif lah istilahnya seperti itu. Bagus Padahal, itu, Pak, Nak. awalnya itu Bapak Mantri itu tuh sama aku nggak akrab banget, kayak canggung, bener-bener canggung gitu. Tapi semenjak dia tahu aku orangnya susah bergaul, jadi nggak terlalu canggung sebelum Sebelum kejadian kenal itu. berarti ya. Ya, akunya juga kayak ngerasa lebih nyaman gitu sekarang mas semenjak dia ngenasehatin ke aku gitu. Betul. Bagus. Oke, selanjutnya, Nak. Terus aku Nomor lanjut 6 berarti ya. berenam. Kalau ini aku kayak ngerasa kayak ke fisik. Oh, ke fisik. Ya, Oke, coba kayak dijelaskan, Nak. kayak aku ngerasanya ya Pak, kan anak-anak PKL yang dua itu cantik-cantik lah gitu ya. Oh, yang dari Terus sekolah lain. ya, nah terus mereka juga anaknya gampang akrab. Jadi sama mantri, sama CS di sana gitu, sama orang-orang di sana tuh mereka tuh kayak deket banget gitu. Sedangkan aku enggak gitu, kayak aku tuh kayak aku ngerasa tuh kayak terbuang lah gitu. Kayak apa sih kamu kayak gitu tuh, Pak. Jadi aku kayak suka ngerasa Kalau dibandingkan mungkin terlalu jauh gitu ya. Kalau mereka cepat adaptasinya mungkin ditambahkan kata kamu tadi fisiknya lebih bagus gitu dibanding kamu. makanya aku kayak ngerasa kadang-kadang gitu kayak ngerasa ih aku tuh jelek gak kayak mereka, lihat tuh mereka mah cantik-cantik gitu, kayak suka ngerasa kayak gitu kadang-kadang gitu. Tapi kadang pulang pun aku ngerasa kayak apalagi kalau cewek gitu kan ngaca kayak ngerasa ya aku juga cantik kok kayak mereka kayak gitu kan. Kayak narsis lah gitu. Ya betul. Yang positifnya berarti itu ya, Nah ya. Mungkin tadinya yang tadi ngerasa jelek, cuman pas ngaca, oh iya kata mama saya juga saya cantik gitu ya. Iya, tapi kalau udah ketemu orang aja yang lebih cantik gitu Pak dari kita gitu kayak ya ampun, berarti ternyata selama ini aku jelek gitu, kayak suka berpikir gitu. Jadi aku cantik banget gitu. Sering banget gitu. Apa-apa, Nak, Terus kasih motivasi juga itu buat kamu. terus yang balik lagi yang kayak kata aku yang tadi teman PKL aku yang mereka kan cantik-cantik gitu. Terus yang sering banget kayak dibercandain, terus diajak ngobrol gitu. Itu tuh keseringannya tuh mereka gitu, Pak. Kalau itu jarang. Jadi aku tuh kayak kalau pikiran negatif aku tuh kayak nyerangnya tuh lo jelek sih, jadi gak dianggap gitu. Suka berpikir kayak Suka gitu. berpikiran seperti itu. Padahal mungkin mereka belum tentu merasa juga seperti itu kali ya. Tapi kadang kayak ngerasa aku nggak jelek gitu. Aku cuma kurang berkomunikasi sama mereka aja gitu. Jadi Betul. gimana caranya aku harus bisa komunikasi gitu. Kadang Bisa suka bersosialisasi. berpikir gitu. Oke, bagus sudah punya pemikiran seperti itu, Nak. Terus tetap dilanjutkan. Ya. Oke, terus yang selanjutnya. Nomor 8 berarti ya sekarang ya? Nah, kalau yang ke-8 waktu aku ikut ANBK kan ya Pak, waktu hari Senin Oh iya, sama hari Senin Selasa. Selasa. Bapak malah nggak tahu tadi ikut ANBK. Kirain teh nggak ikutan, makanya kata Bapak, nanti aja deh virtual Zoom-nya. Kalau gitu bisa di sekolah. Aku juga nggak inget lagi Pak, aku nggak inget kayak nanyain ke Bapak di sekolah gimana Pak, aku nggak inget ke situ, padahal hari kan. Nah, Oke, terus pas ANBK gimana tuh ceritanya?
aku ANBK, itu kan aku buka HP-nya tuh jam 6-an ya, pas mau maghriban. Kaget dong aku, apalagi aku belum pernah ikutan ANBK sebelumnya. Terus gak ikut gladi juga gitu kan. Kayak pikiran negatif aku tuh kayak nyerang tuh kayak, ih kenapa aku yang dipilih? Aku kan gak pinter gitu. Aku kan gak pinter, kenapa aku yang dipilih? Kayak gitu, kayak nyalahin diri lah gitu, Pak. Tapi karena Oke. sama gitu, kayak teman-teman aku juga kayak gitu, kayak kenapa kita yang dipilih sih? Kita nggak Ya. pinter loh. Kayak mereka tuh kayak pikir kayak gitu sama kayak aku, bukan aku doang gitu. Oke, berarti Tapi aku pemikirannya sama ya, bukan hanya kamu doang. tapi di sisi positifnya aku tuh kayak aku berpikir tuh Hmm, mereka milih aku karena mereka yakin gitu, aku pasti bisa. Jadi ayo berusaha dulu gitu, jangan nyerah gitu. betul. Terus aku bilang ke teman aku tuh, udahlah ayo lah lakuin aja dulu, Heeh. gimana nanti hasilnya mah gitu. Yang Iya, penting udah berusaha kata teh. berarti Ya tari, udahlah ayo lagi kata mereka tuh. berarti tari menjadi salah satu perwakilan sekolah di mana nanti dari ANBK kan pemerintah terutama Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan tahu potret sekolah kita itu seperti apa gitu. Nggak masalah, Hmm. nah jangan takut salah ngisi ANBK mah. Seadanya aja, sepemikiran kamu dan juga sepengetahuan kamu bisanya sejauh mana dituliskan nanti pas ANBK-nya. Tapi alhamdulillah lancar kan ya kemarin. Alhamdulillah lancar. Mm-mm. Sama staff-staff BRI aja aku disangkanya itu lomba, Pak. Ikut Oh, ikut lomba. lomba. Aku datang-datang tuh ditanya, "Kamu juara berapa, Tar?" Juara, kata aku. Aku ikut lomba. Aku nggak ikut lomba, kata aku. Mereka salah paham tuh. Berarti selama ini Pas, mereka perhatian loh sama kamu loh. alhamdulillah. Kan biasanya kalau kalau ini mah tiba-tiba ya nggak ditanya apa-apa kan. Tapi kalau kamu ditanya di sana. Itu juga, Pak, eh, yang ACS tuh yang Mm-mm. kata aku tadi dia 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 itu aku nggak ada itu waktu mau makan siang, Mm-mm. waktu mau tes ke aku, katanya tuh Ai si Tari kemana cina. Terus kata teman PKL aku tuh Ai nggak sadar cina, dari pagi juga si Tari nggak ada cina, dia kan izin cina, nggak atau gimana cina. Aku nggak lihat cina, pantesan nggak lihat dari pagi, kirain teh kemana cina, taunya nggak datang. Berarti yang Terus lainnya paginya merasa tuh kehilangan itu ya. kehilangannya nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi kalau di BRI itu HP aku tuh kayak kepake gitu, Pak. Mm-mm. Kayak di foto apa tuh. Nah, butuhnya tuh butuh HP Oh. aku. Kayak Tapi kan dari kalau mana sih Hatarinya nggak ada, foto HP-nya juga nggak ada. nih, Nggak mungkin malah bisa kayak jalan sendiri kan. kata teman aku tuh, ya udah sok ke Sitari aja ke rumahnya ambil HP-nya, cina ambil HP-nya doang. Parah kata aku tuh. Cuma HP-nya doang. Bener. Padahal tarinya lebih ini ya, lebih bermanfaat dibanding HP-nya. Iya. Oke, yang terakhir nak, satu lagi. Soalnya kan waktu kita juga mepet. Zoom meeting juga Bapak kan yang free ini, jadi cuma 40 menit. Mudah-mudahan selesai. Amin. Nah, yang terakhir, aku sering banget ngerasa kayak dibanding-bandingin sama keponakan aku. Jadi, Keponakan, sekarang seumuran atau gimana nak? enggak, lebih kecil Oh, dari oke. dia 7 tahun. Oh, Anak lumayan dari ya. Hmm? almarhum teteh aku yang pertama. Oh iya, yang udah meninggal itu ya. Jadi aku kayak ngerasa aku tuh nggak berharga gitu gitu buat mama sama bapak aku. Aku nggak Oke, jadi berharga kamu kan? merasa tidak berharga gitu ya, karena dibandingkan sama keponakan itu. Terus? Kadang suka mikir gitu, Pak. Mm-mm. Apalagi kalau lagi bertengkar lah gitu, kalau kata Sundanya mah pas saya gitu, suka mikir kayak gitu. Tapi kalau kalau hari-hari biasa tuh kayak aku waktu itu pernah di Indomaret Mm-mm. kurang uang Mm-mm. 2.500, Mm-mm. pulang-pulang aku nangis, Mm-mm. ditanyain sama si bapak, "Kenapa kamu nangis?" Mm-mm. "Enggak, itu kata mama tuh, dia kurang uang di Indomaret, Cen nangis." Terus kata si Mm-mm. bapak tuh, "Kamu dipukul enggak?" Cen, "Enggak," kata aku teh enggak dipukul. Tapi si bapak enggak percaya teh, Pak, enggak percaya Mm-mm. aku gak diapa-apain sama si Mm-mm. kak sama
kasirnya. Bapak aku ngedatengin kasirnya sampai segitunya. Nah, di situ aku kayak ngerasa, enggak, aku berharga kok buat mereka gitu. Aku berharga. Nah iya Masa benar-benar. Sampai datang ya ngedatangin kasir Indomaretnya. di situ aku Tapi kayak nggak terjadi pemukulan kan, Nak? enggak. Oh, bapak kamu bisa diproses juga ya. Tapi tapi tetep si teteh kasirnya nangis. Oh iya, Dia jadi tahu ke aku, kan kerja di Indomaret yang ah, sama gitu. oh, Takut katanya, pokoknya galak. Aku kayak gitu. Enggak, aku diperhatiin gitu. Aku berharga gitu. Aku berarti buat mereka oke, gitu. yes, betul, Kayak itu yang paling penting. eh, Oke. Dari penjelasan yang Tari jelaskan dari 1 sampai 9 tadi self talk negatifnya sudah diubah jadi self talk positif dan Bapak lihat alhamdulillah ada perbaikan dan juga peningkatan yang cukup signifikan. Dan mudah-mudahan bisa dipakai di kehidupan Tari baik itu di tempat PKL-nya maupun juga di tempat lainnya dalam keseharian Tari. Oke, karena kan ini sudah amin. masuk di akhir ya. Jadi tidak juga nanti Tari misalkan selebihnya habis dari ini uh, tetap kalau misalkan ingin ada yang dicurhatkan atau misalkan ada keluh kesah apapun boleh menghubungi Bapak baik itu dari via chat atau mungkin bisa konseling, bisa datang ke sekolah atau mungkin nanti via Zoom kita jadwalkan kembali gitu. Kurang lebih seperti itu. Kayak di akhir Tari, bagaimana untuk pelaksanaan ke depan kira-kira yang Tari lakukan apa? Apakah tetap stay di self talk negatif atau beralih ke self talk positif? Kalau ya pasti beralih gitu, meskipun pelan-pelan gitu, pasti beralih ke positif gitu. Kayak yang aku berusaha kayak mulai candaan-candaan, meskipun mungkin candaan aku kurang diterima gitu, tapi aku bakal berusaha lagi karena waktu sebelum-sebelum aku sering curhat ke Bapak gitu, aku juga kan sering gitu lihat nonton YouTube gitu, gimana Hmm, biar tenang, biar enggak hmm, kepikiran gitu. Di situ tuh kayak caranya tuh jangan jangan pernah ngerasa gagal gitu. Iya awalnya gagal gitu, tapi harus berusaha lagi. Nah, mungkin aku bakal ngelakuin itu gitu kayak mungkin candaan awal aku nggak diterima gitu, tapi insya Allah nanti-nanti pasti diterima gitu. Malah pasti lebih ini lagi lah, lebih bisa ngedeketin aku sama mereka bagus. gitu. Nanti makin bertahap, lama-kelamaan bakal diterima oleh mereka dan mungkin diterima juga oleh orang-orang ataupun lingkungan di dekat sekitar Tari. Oke. Kurang lebih seperti Amin. itu ya, Nak ya. Bapak juga Ya, berharap kamu ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa lebih berkomunikasi dengan lancar lagi dengan orang lain. Oke, gimana perasaan Sari? Apakah merasa lega atau seperti apa? lega, seneng gitu, kayak campur aduk, Pak, kayak ngerasa ya ada perubahan gitu di diri Mm-mm. akunya juga, aku jangan terlalu berpikir positif kayak yang aku cerita ke Bapak yang tadi, yang si A ngambek itu, aku tuh kayak berusaha, udah seadanya capek gitu, mungkin seadanya Mm. capek kayak positifnya tuh kayak gitu, aku kan selalu ingat gitu kata kata Bapak, terus kata nasehat-nasehat yang lainnya juga, jangan Mm-mm. terlalu ambil Ambil pusing hati, gitu, ambil jangan pusing. terlalu dibawa enjoy aja gitu. Nah, aku tuh kayak ayo bawa enjoy aja. Nanti juga bakal bakal berlalu gitu. Seneng aja gitu kayak kayak alhamdulillah aku bisa berubah gitu meskipun sedikit-sedikit gitu berubahnya. Oke, alhamdulillah berarti ya kalau misalkan Tari merasa senang gitu ya, merasa lega juga dan merasa ada perbaikan juga dan mudah-mudahan Bapak doakan dari sini semakin lama semakin ke depan juga Tari bisa berkomunikasi dengan lancar dan sampai nanti di akhir
ketika penjemputan PKL pun berjalan dengan lancar sampai nanti pas sidang PKL, kan nanti ada sidang ya PKL di akhir. Itu juga Tari mungkin menjelaskan ke guru pengujinya juga dengan bagus gitu, istilahnya kurang lebih seperti itu. Oke, karena di akhir Bapak juga memohon maaf apabila mungkin selama proses konseling ada perkataan Bapak yang menyakiti perasaan Sari gitu ya, baik disengaja maupun dan tidak disengaja. Oke. Iya. Oke, tutup Ya, ya. Bapak tutup sampai sini. Terima kasih Sari dan terus semangat untuk PKL-nya dan mudah-mudahan bisa lancar juga dan mendapatkan nilai yang terbaik di PKL-nya. Oke, Bapak Iya. tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.